Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini untuk pengantar teknologi informasi di pertemuan yang ke-9 materinya masih mengenai sistem bilangan. Ya, sistem bilangan bagian kedua. Nanti yang akan kita pelajari adalah macam-macam dari sistem bilangan atau format bilangan dan konversi bilangan, bagaimana cara mengkonversinya. Nah, sistem bilangan itu sendiri adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan di sini atau format bilangannya terbagi menjadi ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Nah, untuk bilangan bilangan biner ini hanya mengenal dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0 ya. Kalau 0 itu berarti off, 1 on. Nah, bilangan biner disebut juga dengan bilangan berbasis 2. Bilangan berbasis 2. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Pengelompokan biner dalam komputer itu selalu berjumlah 8, sehingga 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Dan setiap bilangan biner disebut juga dengan bit. Nah, bilangan biner itu kan hanya terdiri dari dua angka ya, 0 dan 1. Nah, setiap bilangannya itu disebut juga dengan bit atau binary digit. Nah, 8 buah bilangan biner atau 8 bit itu adalah 1 byte. 1 byte itu terdiri dari 8 bit atau 8 buah bilangan biner. Nah, contoh bilangan biner misalnya 10100011. Nah, di sini di sebelah kanannya nanti ada angka 2 di bawahnya. Angka 2 ya, di bawahnya, di pojok kanan bawahnya itu artinya bahwa bilangan tersebut adalah bilangan berbasis 2 atau bilangan biner. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke format bilangan selanjutnya, yaitu bilangan oktal. Nah, kalau tadi bilangan biner berbasis 2, untuk bilangan oktal ini adalah berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7 ya, 0 dan 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh penulisannya adalah 17, 17. Nah, di sini nanti ada angka 8 di pojok kanan bawahnya, itu artinya 17 oktal. Ya, 17 oktal. Nah, selanjutnya adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini adalah bilangan yang sehari-hari digunakan oleh kita, yaitu yang menggunakan 10 angka yang dimulai dengan angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan desimal ini disebut juga dengan bilangan berbasis 10. Contoh penulisannya 19 desimal. 19 atau ada angka 10 di pojok kanan bawahnya ya, kecil di sini tulisannya 19 desimal. Nah, ini adalah angka yang digunakan oleh manusia ya, oleh kita sehari-hari, yaitu angka desimal. Yang selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini dia bilangannya basisnya 16, berbasis 16. Bilangan yang menggunakan angka dan karakter yang dimulai dengan 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A sampai F. A, B, C, D, E, F. Jadi pada saat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang pas 10, 10-nya itu adalah A, 11-nya, B, 12-nya, C, dan seterusnya sampai F. A sampai F itu berarti 11, 11, 12, 13, 14, 15. Karakter A sampai F merupakan angka 10 sampai 15. Nah, ini bilangannya basisnya 16. Contoh penulisannya adalah C7 heksa. Ada angka 16 di pojok kanan bawah. Ya, kecil tulisannya ya. Nah, itu adalah macam-macam format bilangan ya. Tadi ada sistem bilangan biner berbasis 2, oktal berbasis 8, desimal berbasis 10, dan heksa berbasis 16. Lalu bagaimana? Oh ya, kalau kita mau mengkonversinya, nah sebelum kita ke konversi, di sini ada tabel. Tabel dari 4 macam sistem bilangan tadi. Misalkan bilangan desimal 0.
Desimal kan berarti angka yang sehari-hari kita pakai ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15. Kalau oktalnya berarti 0 sampai 7 saja. Pas yang 8-nya dia 10, 9-nya 11, 10-nya 12, dan seterusnya. Kalau heksa 0, 1, sampai 9, yang pas 10-nya dia A, B, C, D, E, F, sampai 15. Nah, kalau biner itu kan hanya 0 dan 1 ya. Untuk desimal 0 berarti dia 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, biner 1, 1, 0, 0. Nanti biner ini ada rumusnya nih, ada pedomannya nih untuk bilangan biner. 1, 2, 4, 8. Nah, nanti kita akan pelajari di bagian konversi. Kita sekarang masuk ke konversi bilangan. Nah, konversi bilangan biner. Bagaimana cara konversi itu merubah ya? Bagaimana kita merubah dari bilangan biner ke bilangan desimal? Nah, di sini kalian harus tahu pedomannya. Ya, pedomannya itu adalah kita harus hafal perkalian 2 ya, 2 kelipatan 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan seterusnya. 1 2 kelipatan 2 ya, 1 2 4 8 16 32 64 128, dan seterusnya. 256. Nah, ini adalah setara dengan ekivalen dengan 2 pangkat n. N-nya itu mulai dari 0 sampai seterusnya. 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus ingat nih pedomannya ya, 1 2 4 8 16 32 64 128, dan seterusnya. Nah, di sini kita mau mengubah nih bilangan biner ke desimal. Bilangan binernya itu adalah 1 1 0 1 0 0 1 0. Kita ubah ke dalam bilangan desimal. Desimal kan masih 10 ya. Ini bilangan yang mau dikonversi. Nah, bagaimana caranya? Kita akan kalikan antar kolomnya. Ya. Tadi yang bilangan 1, 2, 4, 8 ya, yang perkalian 2 itu kita kalikan dengan bilangan yang akan kita konversi. 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2, 0 dikali 4 0. Nah, bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. 1 dikali 8 8, dan seterusnya. Nah, kalau yang 0 berarti hasilnya 0. Kalau yang 1 berarti ada hasilnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Yang 0 kan berarti nggak ada nilainya. Kita jumlahkan 64 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1, hasil perkalian. Tadi ini hasil perkaliannya terus di bawah kita jumlahkan, hasilnya dalam bilangan desimal adalah 75. Berarti bilangan biner 1 1 0 1 0 0 1 0, bilangan desimalnya adalah 75. Gimana? Paham? Jadi kalian ingat-ingat saja tadi pedomannya nih, kelipatan 2 1 2 4 8. Nah, yang ada angka satunya berarti ada nilainya ya. Yang nolnya, yang 0 berarti tidak ada nilainya. Nah, yang ada nilainya itu tinggal kita tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke mengubah dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kebalikannya, tadi kan biner ke desimal, sekarang desimal ke biner. Contohnya adalah bilangan desimalnya tadi ya, 75. Nah, karena biner itu kan tadi bilangan berbasis 2, maka di sini kita bagi dengan 2. Ya. 75 dibagi 2 sama dengan kira-kira berapa? 37. Ya, kalau 38 udah lebih hasilnya. 37. Masih ada sisanya. Nah, sisa pembagiannya itu kita letakkan di sampingnya. 1. 37 dibagi 2 kira-kira berapa? 18, masih ada sisanya 1. 18 dibagi 2 9. 9 kayak 2 18. Pas hasilnya, nggak ada sisa kan kalau seperti itu. Nah, kalau nggak ada sisa berarti 0, nggak ada sisanya 0. Sisa pembagiannya ya. 9 dibagi 2 kira-kira berapa? 4 ya. 4 dikali 2 kan 8. Kalau 5 dikali 2 udah 10. Udah kelebihan, berarti 9 dibagi 2 kira-kira 4.
Masih ada sisanya 1. Ngerti ya sisanya ya, sisa pembagiannya atau modulus namanya. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2, pas, nggak ada sisanya berarti 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, nggak ada sisanya juga, berarti 0 sisanya. 1 dibagi 2 sampai tidak bisa dibagi lagi ya, sama dengan 0, sisanya 1. Nah, kita ambil dari bawah jawabannya, dari bawah. Berarti 0, 1, salah. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 hasilnya nih. Nih, Ibu taruh di sini. 1 dari bawah ya. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, ini hasilnya hanya 7 bit. Nah, sedangkan kan kita harus menjadi 1 byte ya. 1 byte itu kan 8 bit, berarti kita bisa tambahkan 0 di paling depan. Berarti jadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 jawabannya. Jadi yang diambil adalah hasil pembagiannya dari bawah ke atas. Itu untuk bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, selanjutnya adalah dari bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, dari bilangan biner ke bilangan oktal ini adalah kita akan mengelompokkan 3 buah bilangan biner menjadi 1 buah bilangan oktal. Nah, jadi mengubah biner ke oktal, nanti kita kelompokin dulu 3 nih bilangan binernya. Nah, 3 bilangan biner ini nanti jadi 1 buah bilangan oktal. Kalau mau cara cepatnya ya, kita misalkan bilangan binernya ini 110, 100, 100. Kita pisahin 3 dari belakang ya, dari belakang. 1, 2, 3 kita pisahin. 100, 10 yang terakhirnya tinggal sisa 2 biarin. Nah, kita kelompokkan menjadi 3 digit. 110 ini kalau kita jadiin bilangan oktal jadi berapa? Nah, konversikan setiap kelompok ke bilangan oktal. Nah, ini kalau mau cara cepatnya tadi ingat yang rumus tadi 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang ada nilainya itu kan 1 sama 2 ya. Berarti 2 tambah 1, 3. 4-nya 0. Berarti ini 110 udah ketebak 3. Kalau ini 100, 1. Kalau ini 1. Atau kalau misalkan tidak seperti itu bisa juga dengan mengalihkan ke bilangan 2. Nah, di sini 0 dikali dari paling belakang ya. 1 dikali 2 pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 1. 0 dikali 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 0 kan 1 kali 1, 1. Ini 2 pangkat 1, 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4 kali 0, 0, 0 tambah 2 tambah 1, 3. Ini hasilnya 1, ini 1. Berarti dari biner ke oktal itu hasilnya adalah oktalnya 113. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari oktal ke biner. Biner ke oktal, oktal ke biner, kebalikannya. Berarti setiap satu bilangan oktal ini akan kita rubah menjadi 3 buah, akan kita konversikan menjadi 3 buah bilangan biner. Kebalikannya ya. Kok ke situ lagi. Nah, kalau tadi kan biner ke oktal 3 buah bilangan biner jadi 1 buah bilangan oktal. Nah, sekarang adalah oktal ke biner, 1 buah oktal menjadi 3 buah bilangan biner. Caranya adalah dengan mengkonversikan setiap 1 digit oktal menjadi 3 buah bilangan biner. Ya. Nah, kita pakai rumus yang tadi. 1, 2, 4, 8 ya kan. Tambahkan 0 di depan sehingga menjadi 3 digit. Nah, kalau 3 itu kan berarti kalau kita ingat-ingat rumus yang 1, 2, 4. Nah, itu kalian harus ingat rumus itu tadi yang paling depan tadi yang Ibu ajarin. Pedomannya 1, 2, 4, 8 kelipatan 2. 1, 2, 4. Nah, berarti kalau 3 itu 1, 1, 0. 1, 2, 4. Nah, kalau 1, 1, 1, 0.
100, berarti binernya adalah 001, 001, 001, 011. Lebih mudah ya. Nah, sekarang dari bilangan biner ke heksa. Nah, kalau bilangan biner ke heksa berarti kita mengelompokkan 4 buah bilangan biner menjadi 1 buah bilangan heksa. Nah, caranya kita bagi 4 dulu. Kita bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4 kita pisahin. 1, 2, 3, 4. Ini bilangannya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Kita bagi 2. Kita bagi jadi kelompokin 4 bilangan biner ya. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 kita pisahin, lalu 0, 0, 1, 0 kita pisahin. Nah, di sini bisa kita kalikan dengan 2. Mulai dari paling belakang itu dikalikan dengan 2 pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Atau kalau mau pakai rumus yang cepat tadi yang kelipatan 2, 1, 2, 4, 8. Berarti kan 1, 2, ini ada nilainya 3. 0 nggak ada. 8, berarti 8 ditambah 3. 11. Nah, 11 itu kalau heksa adalah B. Karena di heksa nggak ada angka 11. Dia cuma 0 sampai 9. Ya, berarti B. Nah, 0, 0, 1, 0. Juga kalau mau pakai yang cara cepat juga bisa. 1, 2, 4, 8. Berarti yang ada nilai angka satunya itu yang ada nilainya, yaitu 4. Nah, kalau mau pakai cara perkalian seperti ini juga bisa, yaitu dikalikan dengan 2 pangkat 0 mulai dari angka yang paling belakang. Jadi 4B ya heksanya. Nah, sekarang bilangan heksa ke biner kebalikannya, berarti mengelompokkan satu buah bilangan heksa dirubah jadi 4 buah bilangan biner. Nah, B itu kan 11. Bisa juga caranya 11 dibagi 2 dibagi yang bilangan biner basisnya 2 ya. 11 dibagi 2 5 sisanya 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 1 sisanya 0. 1 dibagi 2 0 sisanya 1. Jadi dari bawah ya 1 0 1 1. Ngambil dari bawah ya 1 0 1 1 1 0 1 1. Atau bisa juga langsung kita ingat kelipatan yang 2 tadi. 1 2 4 8. Nah, berarti kalau 11 itu kan 1 2 4, 8 yang ada nilainya 8 sama 1 sama 2, 3. 8 tambah 3, 11 ya. Itu cara cepatnya. Ibu kasih tahu rumusnya cara cepatnya. Kalau 4 bisa juga dibagi dengan bilangan biner basisnya. Basis 2, 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Berarti 100. Tambahkan 0 di depannya, jadi 0100. Atau langsung juga cara cepatnya juga bisa 1248, berarti yang ada nilainya 4 di sini posisinya 0100. Jadi 4B itu bilangan binernya 01001011 seperti itu. Nah, bagaimana kalau mau mengubah dari bilangan heksa ke oktal atau oktal ke heksa? Nah, kalian harus ubah dulu ke biner ya. Nah, misalkan dari heksa ke oktal berarti rubah dulu ke biner seperti ini, dari biner baru ke oktal ya kan. Kalau dari oktal ke heksa berarti rubah dulu oktal ke biner baru dari biner ke heksa. Jadi harus melewati biner dulu. Oke, seperti itu sistem bilangan materinya. Nanti Ibu akan berikan latihannya ya. Ibu akan share nanti latihannya di via Google Classroom. Baiklah, untuk malam ini hanya ini saja materinya mengenai sistem bilangan. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.